karena hari ini Yesus Rajaku. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pendalaman iman kita yang kedua, kita akan menyanyi dulu nih biar semangat. Yuk kita pada berdiri, kita akan menyanyikan satu buah lagu. Lagunya Aku Diberkati. Sudah pada tahu kan? Yuk kita nyanyi. Diberkati sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Semuanya lengkap, semuanya diberkati Tuhan. Semuanya lengkap, semuanya diberkati Tuhan. Nah, adik-adik di rumah pasti sudah lebih semangat kan? Pastinya tuh Kak Ebi. Yuk biar tambah semangat, kita sama-sama tepuk semangat lagi yuk. Tepuk semangat. Semangat. Nah, hari ini pendalaman iman kita yang kedua akan dibawakan oleh Frater. Nah, adik-adik di rumah pasti pada penasaran nih, siapa sih Frater yang bertugas di paroki kita saat ini? Yuk kita masuk ke dalam pastor. Nah, hari ini kita akan melakukan pendalaman iman kita yang kedua. Sebelum kita memulai pendalaman iman kita, Frater akan memperkenalkan nama terlebih dahulu kepada adik-adik semua di rumah. Karena katanya tak kenal maka tak sayang. Frater, kami persilahkan. Baik. Adik-adik, nama saya Frater Yohanes Batista Abi, MSF. Biasa dipanggil Frater Abi, MSF. Saya frater pastoral yang akan menjalani tahun pastoral selama 1 tahun di paroki Santo Clemens. Ya, saya berharap semoga setahun ini kita bisa bertemu bersama pertama untuk memuji Tuhan. Sekian perkenalan saya. Tuh adik-adik sudah pada tahu kan namanya Frater siapa? Nah, Frater akan bertugas selama 1 tahun. Nah, 1 tahun ke depan Frater akan menemani kita berada di paroki ini dan melayani kita. Nah, hari ini kita akan melakukan pendalaman iman kita dengan tema Yesus Rajaku. Nah, kepada Frater kami persilahkan untuk bercerita nih kepada adik di rumah. Adik di rumah sudah pada penasaran tuh pastinya. Kepada Frater kami persilahkan. Baik, terima kasih. Adik-adik yang dicintai Tuhan Yesus, tadi kita sudah dengar dari kakak-kakak bahwa hari ini tema pendalaman kita adalah Yesus Rajaku. Tema ini diambil dari salah satu teks kitab suci. Untuk itu, Frater akan membacakan terlebih dahulu teksnya, lalu Frater akan membagikan sedikit renungan berkaitan dengan teks ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku."
Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, nah hari ini pertemuan pendalaman iman yang kedua. Nah hari ini kita ditunjukkan bahwa sebagai anak-anak Allah, kita memiliki seorang raja, namanya Tuhan Yesus. Raja kita ini hadir untuk orang-orang yang kecil, hadir untuk orang-orang yang menderita, dan juga yang paling penting adalah ia dekat dengan anak-anak. Nah puji Tuhan adik-adik, ternyata kita mendapat tempat yang baik, tempat yang disediakan oleh Tuhan untuk berada bersama-sama Yesus. Nah, Frater ingin mengajak teman-teman, terutama untuk adik-adik, untuk mengenal ini, bahwa raja kita adalah raja yang berbeda. Maka cara hidup kita harus juga sama dengan sang raja kita ini. Tadi dalam firman Tuhan yang Frater akan bacakan tadi, dikisahkan dengan jelas ada pemisahan orang-orang yang jahat di sebelah kiri Yesus dan orang-orang yang benar melakukan kebaikan di sebelah kanan. Nah, adik-adik tinggal mau sekarang bagaimana? Apakah mau hidup menjadi orang-orang yang jahat atau hidup mau menjadi orang-orang yang benar? Nah, kalau yang menjadi orang jahat di sebelah kiri nanti masuk ke tempat siksaan yang kekal, sementara yang di sebelah kanan akan mendapat tempat dalam kerajaan surga. Tadi Tuhan Yesus mengatakan, ketika aku haus, kamu memberi aku makan. Nah, sekarang di dalam hidup keluarga kita harus sebagai anak-anak Tuhan mulai sadar. Adik-adik, di masa corona ini, orang tua kita, kakak-kakak kita, atau orang-orang yang hidup dalam hidup rumah kita pasti pusing memikirkan banyak hal. Maka sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan sampai menambah beban orang tua kita. Kita juga harus menjaga kesehatan kita.
kita juga harus membantu orang tua. Maka tugas adik-adik sebagai anak-anak Tuhan juga bisa berdoa untuk orang tua, untuk kakak, untuk adik-adik, atau juga untuk kakek nenek yang masih hidup. Dan juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, termasuk juga berdoa untuk mereka yang menderita corona. Karena Yesus yang Raja, Anak Allah, pun melakukan hal yang sama. Dia juga berdoa untuk orang lain, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Dia juga membantu orang-orang yang miskin. Dia tidak hanya memberi perintah, tapi juga melakukan hal itu. Maka mari adik-adik, sekarang tidak harus melakukan sesuatu yang besar, tapi mulai dari rumah kita. Jangan sampai orang tua kita sudah pusing dengan virus corona ini, kita juga malah menambah beban sehingga mereka makin pusing. Nah, di bagian terakhir dari renungan Frater hari ini, Frater ingin mengajak adik-adik untuk mengenal Raja kita, Tuhan Yesus. Bahwa Raja kita, Dia melakukan hal-hal yang sehari-hari kita lakukan. Dia berdoa, Dia membantu orang-orang yang miskin. Semoga sahabat Tuhan hari ini benar-benar bisa membantu adik-adik dan saya juga untuk tahu bahwa Raja kita itu mengajak kita untuk berbuat baik, sehingga pada akhirnya kita bisa duduk di sebelah kanannya. Mengenai duduk di sebelah kanan, Tuhan Yesus tadi melukiskannya dengan mengatakan kambing dan domba. Kambing itu orang-orang jahat, sementara domba itu orang-orang yang benar. Maka mari adik-adik, pilihlah untuk hidup di jalan yang benar. Jalan yang benar itu seperti apa? Ya seperti tadi, berdoa untuk keluarga kita, untuk teman-teman, bapak ibu guru, juga membantu hal-hal kecil di dalam rumah. Sekian renungan kita. Saya berdoa semoga Roh Kudus, terutama melalui pertolongan Santo Clemens, menyertai adik-adik dalam studi dan juga dalam hidup di dalam keluarga, supaya dimudahkan segala sesuatu. Amin. Nah, adik-adik di rumah, gimana nih cerita dari Frater Abi? Pasti adik di rumah sudah senang kan? Semoga cerita dari Frater dapat bermanfaat bagi adik-adik di rumah. Dan terima kasih juga Frater atas cerita untuk pendalaman iman kita hari ini. Terima kasih juga Frater sudah diizinkan untuk membantu pendalaman. Nah, adik-adik di rumah, sekarang kita sudah di penghujung acara. Namun adik-adik di rumah jangan sedih ya, karena minggu depan kita akan ketemu lagi dalam pendalaman iman yang ketiga. Jaga kesehatan dan jangan keluar rumah dulu, karena ini masih masa corona. Nah, doa penutup nanti akan dipimpin oleh Frater. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau menyayangi anak-anak yang datang kepada Kami. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami untuk bersama-sama memuji-Mu dan juga untuk bersama-sama mendalami sabda-Mu yang hari ini telah kami dengar. Mohon berkat-Mu untuk kami semua, secara khusus untuk studi ayat dan juga untuk segala pergaulan, baik usaha maupun cita-cita yang akan dicapai. Hadirlah bersama kami ya Tuhan dalam kesibukan kami masing-masing, terutama dalam studi kami, sehingga kami pun memperoleh hasil yang memuaskan. Sadarkanlah hati kami supaya kami selalu menjaga kesehatan kami dengan baik, sehingga kami berusaha orang-orang di sekitar kami, terutama kedua orang tua kami. Tuhan yang Maha Baik, tuntun dan sertailah hidup kami setiap hari.
agar kami selalu sukacita di kau puji dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selamanya. Santo Clemens, Doakan